Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sena Saputra dengan NIM 22002437. Pada kesempatan pada malam hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas hukum perlindungan konsumen yang berjudul Kasus Perlindungan Konsumen di Malioboro, Yogyakarta. Latar belakang. Jalan Malioboro merupakan destinasi belanja populer di Yogyakarta. Namun sering ditemukan sejumlah permasalahan. Di antaranya adalah ketidaktransparan harga karena tidak adanya label tetap, kualitas produk yang tidak sesuai seperti batik printing dijual sebagai batik tulis, serta informasi produk yang menyesatkan. Selain itu, praktik penjualan yang agresif turut menurunkan kenyamanan dan kepercayaan wisatawan. Kasus yang dimaksud, salah satunya ada batik tulis palsu. Detailnya, konsumen mencari batik tulis asli sebagai oleh-oleh. Penjual mengklaim bahwasannya batik tulis asli Jogja seharga Rp350.000. Konsumen membeli 3 potong batik tersebut dengan total harga Rp1.050.000. Setelah dicek, ternyata batik yang dibeli oleh konsumen tersebut merupakan batik printing atau cap, bukan batik tulis. Konsumen kembali ke toko dengan tujuan untuk komplain dan refund barang tersebut. Namun, terdapat peraturan dalam toko tersebut bahwasannya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali. Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada pasal 8 ayat 1 huruf F. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi. Pasal 8 ayat 1 huruf G, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal, kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik. Pasal 7 ayat 1 huruf A, pelaku usaha perikanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang. Lalu, apa saja hak konsumen yang dilanggar? Hak konsumen berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Hak yang dilanggar. Yang pertama, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan juga jaminan barang. Yang kedua, hak untuk memilih barang berdasarkan informasi yang akurat. Yang ketiga, hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Kewajiban pelaku usaha yang tidak dipenuhi dalam kasus ini. Yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Yang kedua, memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Memberikan kompensasi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Lalu, akibat apa yang muncul ketika kewajiban ini tidak dipenuhi oleh pelaku usaha yang ada? Yang pertama, dapat dikenakan sanksi administratif. Yang kedua, dapat dituntut secara perdata. Dan yang ketiga, dapat dilaporkan ke BPSK atau kita sebut sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Upaya penyelesaian di luar pengadilan. Yang pertama, negosiasi langsung dengan pelaku usaha. Yang kedua, mediasi melalui lembaga konsumen. Yang ketiga, konsilasi melalui BPSK Yogyakarta. Penyelesaian melalui pengadilan. Yang pertama, gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Yang kedua, tuntutan ganti rugi, material maupun imaterial. Laporan ke instansi terkait. Instansi yang disebut merupakan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Balai Besar POM Yogyakarta, YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pencegahan dan edukasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelum membeli, yang pertama, sebagai konsumen, pelajarilah ciri-ciri batik tulis atau batik printing. Yang kedua, bandingkan harga di beberapa toko, tidak hanya menjadi patokan pada satu toko. Yang ketiga, minta informasi secara detail tentang produk. Pastikan ada nota pembelian yang jelas. Lalu, saat berbelanja, jangan konsumen terburu-buru dalam memutuskan pembelian. Tawar harga dengan wajar, periksa kualitas produk sebelum membayar, simpan bukti transaksi dengan baik. Jika ada masalah yang timbul,
Yang pertama, komunikasilah dengan baik-baik dengan penjual terlebih dahulu. Yang kedua, laporkanlah ke BPSK jika tidak ada solusi. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk edukasi kepada konsumen yang lainnya. Upaya dari pemerintah daerah. Yang pertama, pembinaan dan pengawasan pedagang. Yang kedua, sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen. Yang ketiga, penegakan sanksi bagi pelanggar. Asosiasi perdagangan, self-regulation dalam perdagangan, pelatihan etika bisnis, dan standarisasi kualitas produk. Lembaga konsumen. Yang pertama, edukasi hak-hak konsumen. Yang kedua, pendampingan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, advokasi kebijakan perlindungan konsumen. Pada kesempatan yang sudah saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya hukum perlindungan konsumen menjadi pintu di mana konsumen dilindungi dalam hukum Indonesia. Kasus yang terjadi di Malioboro mencerminkan persoalan perlindungan konsumen yang sering dijumpai di kawasan wisata, baik itu di Malioboro maupun dimanapun tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Karena harus kita sadari, Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan wisata paling besar di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen. Pada dasarnya, sebagai manusia, tetap saja apabila ada celah kejahatan, disitulah hawa nafsu kita sebagai manusia untuk menjalankan kejahatan tersebut. Penyelesaian sengketa pun dapat dilakukan secara efektif melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disebut sebagai BPSK. Namun, agar perlindungan ini berjalan optimal, dibutuhkan edukasi bagi konsumen, pengawasan yang ketat dari pemerintah, serta sinergi semua pihak untuk menciptakan iklim perdagangan yang jujur dan sehat. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tugas ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.